Bapak Ibu, selamat beribadah. Ini adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk umat manusia. Dan hari itu, semua manusia diubah menjadi bait Allah. Dan inilah yang disebut dengan ulang tahun gereja. Gereja diinaugurasi atau dilahirkan pada waktu peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu ini. Bilang kanan kirinya, selamat ulang tahun. Saya ingin bacakan dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17a, dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kalau Anda percaya pada Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan untuk Anda, dan Anda bisa mengalami akan kuasa Roh Kudus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, saudara-saudara, mengawali akan ibadah hari ini. Kami datang kepada Engkau, ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang kekal selama-lamanya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan di hari yang istimewa ini, kami ingin bersyukur karena pribadi ketiga Allah Roh Kudus itu telah dicurahkan di tengah-tengah dunia dan tinggal di dalam hati kami. Maka Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami ingin mengalami akan Engkau di tempat kediaman kami masing-masing, di dalam pujian, di dalam doa, dan juga di dalam perenungan akan firman. Berkati kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Haleluya, amin. Bersama dengan seluruh gereja di segala tempat, mari kita membacakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan tutup. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah jauh, Engkau selalu dekat dengan setiap kami. Menjauhi rohmu
Yesus memberikan kepada kita seorang penolong dan penghibur yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Bagi kita, orang percaya, Roh Kudus adalah roh yang senantiasa tinggal dalam hidup dan hati kita. Tapi apakah kita sadar bahwa Dia ada dalam hidup kita? Mungkin kebanyakan dari kita hidup secara sembrono, berbuat dosa, atau bahkan kita melupakan Dia. Ketahuilah bahwa itu semua mendukakan Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, pagi hari ini saya mengajak kita semua dengan rendah hati mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan tahtanya yang kudus. Kita berdoa. Dan inilah berita anugerah bagi setiap kita, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mari bersama naikkan dengan syukur kita. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh setia. Mari katakan, Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil kita pulang, disambutnya yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari katakan bersama, puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu. Ini nyanyian syukur kami. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan,
baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Saat ini kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kami ada di sini, di tempat ini, semua karena berkat kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang teramat baik bagi setiap kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti ini. Engkau yang sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan aku hidup hari ini, semua karena berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan imanmu sekali lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik buat hidupku. Help me, Holy Ghost. I need you more than anything. All my best ideas are yours. So what am I but what you make of me? So help me, God, breathe on my weakness. For all I want is to be like Jesus. I don't have much, but what I have is yours to use. So make my whole life your upper room. Help me, Holy Ghost. I need you more than I can say. May your thoughts become my own, till the Father's will be done in me. So help me, God, breathe on my weakness. For all I want is to be like Jesus. And I don't have much, but what I have is yours to use. So make my whole life your upper room. So help me, God, breathe on my weakness. For all I want is to be like Jesus. And I don't have much, but what I have is yours to use. So make my whole life your upper room.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, waktunya kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Di tengah-tengah perayaan kehadiran-Mu ya Allah Roh Kudus di dunia ini, kami ingin mengucap syukur karena Engkau ya Roh Kudus telah tinggal di dalam hati kami, memberikan kami kuasa dan kebenaran untuk boleh bertumbuh mengikut Engkau. Bapa Surgawi, kami memohonkan akan anugerah-Mu sementara kami mendengar akan kebenaran firman. Biar Roh Kudus Engkau bekerja pada hamba-Mu yang menyampaikan, juga kepada setiap kami yang mendengar, untuk boleh memahami akan karya-Mu yang dahsyat di tengah-tengah hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, tema kita hari ini adalah The New Normal, sebuah normal yang baru. Expect the unexpected, mengharapkan hal-hal yang tak terharapkan. Ayatnya terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 sampai 5 serta ayat 13 hingga 14 akan saya bacakan untuk Anda. Firman Tuhan berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman akan dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. The new normal. Sebuah normal yang baru. Hal-hal yang dulu tidak normal sekarang akan menjadi normal. Secara khusus di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, oleh karena pandemi COVID-19 ini, maka ada banyak hal-hal yang dulu nggak normal akan menjadi normal. Anda akan melihat di mana-mana orang akan memakai masker, keluar rumah, di jalanan, dimanapun, di mall, pakai masker mereka sekarang. Mereka nggak bisa lagi bersalaman. Kita nggak akan bisa bersalaman sebagaimana dulu. Kalau kita berjumpa paling lempar senyum atau taruh tangan di dada, katakan hello, selamat pagi, dan seterusnya. Ibadah online sudah menjadi sebuah keharusan bagi banyak agama dan kepercayaan di masa-masa PSBB ini. Dan ke depan nanti, mungkin cara duduk di dalam tempat-tempat ibadah juga akan berubah menjadi normal yang baru kalau tempat duduk menjadi terpisah, ada jarak satu orang dengan orang yang lainnya. Anda mau nggak mau masuk dalam era disruption, era yang berubah dengan sangat besar dalam waktu yang dipercepat. Saya sebut ini adalah acceleration untuk sebuah disruption. Disruption age menjadi makin cepat. Ditarik oleh pandemi ini, mau nggak mau kita harus belajar masalah-masalah online. Ya, Anda belajar tentang YouTube. Ya, banyak orang sekarang yang dulu nggak ngerti YouTube sekarang mulai ikut YouTube. Ya, beberapa belajar main Zoom. Nenek-nenek juga mulai buka Instagram, mulai lihat Facebook. Kenapa? Ini era yang baru. Mau nggak mau kita harus belajar yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui online. Perusahaan-perusahaan ya karena harus mengurangi atau bahkan menonaktifkan kegiatannya, maka karyawan pun berkurang. Nah, tahukah bahwa beberapa perusahaan oleh karena melihat karyawannya nggak ada, mereka mulai beralih ke sebuah sistem komputer yang mengotomatisasikan banyak urusan, sehingga setelah PSBB ini selesai, mungkin perusahaan berpikir saya nggak perlu lagi karyawan sebanyak itu. Dan itu menjadi sebuah normal yang baru. Perusahaan-perusahaan akhirnya karyawannya menjadi sedikit atau work from home, kerja dari rumah. Sementara karyawan yang dulu hanya mengandalkan tenaga dan waktu untuk duduk, mungkin akan mengalami kesulitan kalau nggak memiliki sebuah kompetensi yang membuat mereka dipertahankan oleh sebuah perusahaan. Saudara-saudara, ada normal yang baru, sesuatu yang dulu nggak normal, sekarang akan jadi normal. Anda akan berhadapan dengan kenyataan yang sama sekali berbeda. Dan mau nggak mau, hal-hal ini harus dihadapi. Saudara, apakah normal yang baru ini akan menjadi hal yang baik atau tidak baik? Belum tentu. Ya, karena new normal bagi beberapa orang akan menjadi sebuah kabar buruk yang membuat hidup mereka menjadi lebih buruk, lebih sulit.
Tapi mungkin pada beberapa orang lain menjadi hal yang lebih baik. Hari ini saya ingin mengabarkan buat Anda, 2000 tahun yang lalu sudah terjadi the new normal. Sebuah kenormalan yang baru, yang dulu tidak ada dan tidak pernah ada, yang mengubah cara hidup orang-orang. Dari yang dulu mereka hidup dengan kekuatan sendiri, mereka mencari akan surga dengan kesulitan, dengan susah payah, amal baik dan segala sesuatu. 2000 tahun yang lalu terjadi sebuah normal yang baru, di mana kita saudara-saudara masuk ke surga oleh karena penebusan Kristus. Dan sebelum Yesus naik ke surga, dia menjadikan satu perkara, kedatangan Allah Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hati setiap orang percaya, menjadi normal yang baru. Dan setiap orang percaya sekarang hidup tidak sendirian. Anda dan saya hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa saudara-saudara. Anda dan saya menjadi pribadi yang baru karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. This is a better new normal. Sebuah norma yang berbeda dan yang jauh lebih baik. Karena Anda dan saya menghadapi kehidupan di tengah-tengah tantangan yang ada. Anda bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Saya ingin menjelaskan buat Anda secara khusus menjelang hari Pentakosta ini, dalam rangka hari Pentakosta ini, hal-hal apa yang dulu normal sekarang tidak berlaku lagi karena digantikan dengan normal yang baru oleh karena karya Kristus di kayu salib dan karena kedatangan Roh Kudus mendiami akan orang-orang percaya. Secara Alkitab kita menjelaskan pada ayat yang ketiga, ya, ini adalah sebuah keadaan, ayat yang kedua dan yang ketiga, keadaan kita yang lama. Dikatakan normal yang lama adalah kita ini terikat dengan yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan ayat yang kedua. Bahwa dulu kita terikat dengan hukum dosa dan hukum maut. Apa artinya hukum dosa? Hukum dosa berbicara begini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Begitu seorang bayi lahir, dia dalam kondisi berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda mengerti artinya kehilangan? Kalau saya saudara-saudara diberi handphone, diberi pinjam handphone misalnya ya. Ini Pak David, ini handphone saya dipakai aja. Oke, saya ambil handphonenya. Ya, mereknya saudara-saudara, merek khusus, tipenya, tipe tertentu, saudara-saudara, saya pakai, lalu kemudian handphonenya hilang. Apa yang harus saya lakukan kalau handphone saya hilang? Saya harus ganti, namanya dipinjamkan, saya harus ganti yang persesama. Kalau perlu, lebih baik. Karena kita kehilangan atau menghilangkan hal yang punya orang lain. Saudara-saudara, Anda dan saya, manusia telah diberikan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa ketika diciptakan Allah, dia memiliki gambar dan rupa Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Maka semua orang sejak saat itu hidup dalam dosa. Nah, bagaimana caranya kita mengganti akan kemuliaan Allah itu? Semua agama dan kepercayaan pada intinya satu saja. Ada sebuah naluri dasar di hati manusia untuk mencoba mengembalikan apa yang hilang, yaitu kemuliaan. Ada sebuah naluri dasar di mana kita ingin hidup mulia, hidup yang baik, hidup yang penuh respek, hidupnya ingin menjadi berkat. Semua orang ingin menjadi orang yang hidupnya baik, dan agama memberikan pedoman, agama memberikan turunan supaya kita bisa memiliki kehidupan yang baik itu. Kalau Anda berhasil melaksanakan semua pedoman-pedoman yang diberikan oleh agama dan kepercayaan, maka Anda cukup mulia untuk masuk ke surga. Tapi persoalannya begini, saudara-saudara. Ya, apakah kita bisa masuk surga dengan perbuatan kita? Saya ulangi. Kalau Anda bisa melakukan segala tuntutan moral dari agama, kepercayaan apapun, setiap hari 24 jam, dengan setia dan tanpa celah sampai mati, Anda akan masuk surga. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa memenuhi tuntutan akan hukum dosa ini sampai kita mati? Saya yakin jawabannya tidak ada yang bisa. Nggak ada yang berhasil. Semua orang di dalam hukum dosa, mereka di bawah kuasa dosa, dikatakan pada ayat yang ketiga, dikuasai oleh dosa. Sehingga kita akhirnya jatuh lagi dan jatuh lagi. Kita ini tak berdaya oleh daging. Perhatikan ayatnya yang ketiga.
Jadi itu sebabnya mengapa ya daging ini ya menganggap dosa itu nikmat. Anda suka dosa. Daging ini kalau diberi kesempatan ya melakukan dosa, kita akan melakukan sebanyak-banyaknya. Kalau diberi kesempatan. Itu sebabnya mengapa hukum dosa adalah sebuah hukum yang mengerikan, karena kita tidak bisa lepas daripada hukum dosa ini. Nah, kalau kita gagal mematuhi akan hukum dosa, berlaku hukum yang kedua. Namanya adalah hukum maut. Hukum maut berkata sederhana saja. Jika Anda nggak berhasil untuk mengembalikan kemuliaan Allah, Anda masuk neraka. Simple. Sederhana saja. Itu sebabnya mengapa semua manusia hari ini terjual di bawah kuasa dosa, dan dipastikan normalnya kita adalah masuk neraka. Berita yang mengerikan, bukan? Jadi bagaimana jalan keluarnya? Saudara, Roma pasal yang 8 ayat yang kedua dan yang ketiga ini menjelaskan bahwa jalan keluarnya ada dua perkara. Yang perkara pertama adalah kehadiran Roh Kudus. Sesuatu terjadi yang membuat Roh Kudus sekarang muncul dan dia mendiami hati kita, sehingga ia memerdekakan kita dari kedua hukum ini. Hukum dosa dinyatakan tidak berlaku dan hukum maut sekarang tidak bisa lagi dituntut kepada kita, karena Roh Kudus telah memerdekakan kita dari kedua hukum ini. Kita akan menjelaskan ini pada bagian belakang nanti, tapi saya ingin bicara dengan cepat bahwa yang kedua adalah karena inkarnasi dari Tuhan Yesus Kristus telah menggantikan kemuliaan Allah yang hilang pada manusia yang pertama. Yesus dikatakan dia adalah manusia, dia adalah Tuhan, anak Allah sendiri yang masuk menjadi daging, yang berinkarnasi dalam daging, serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Daging ini dikuasai dosa, dan Kristus datang dalam daging ini, namun ia tidak berdosa, sehingga ia dinyatakan tidak bercacat. Di dalam diri Yesus kita melihat kemuliaan Allah 100% dari lahir sampai dia kembali ke surga. Ia menggantikan kemuliaan Allah yang hilang. Itu sebabnya mengapa ia adalah korban yang sempurna, pengganti satu-satunya yang membuat murka Allah bisa lenyap, surut dari manusia. Orang-orang yang percaya pada Yesus, ia di-cover oleh karya Kristus ini, sehingga akhirnya ia boleh masuk ke surga. Inilah the new normal bagi setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kalau Anda ingin mengalami sesuatu yang baru dalam hidup Anda harus percaya pada Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan yang membuat Anda pantas masuk ke surga. Bukan dengan kemuliaan kita, tapi karena Kristus telah menggantikan kita. Ini sesuatu hal yang mengubahkan tatanan lama 2000 tahun yang lalu telah terjadi, sehingga tatanan hukum dosa dan hukum maut akhirnya sirna, dan kita mengalami kemerdekaan dalam roh, dan kita mengalami penebusan oleh Kristus. Sekarang mari kita membicarakan tentang normal yang baru yang Anda dan saya sekarang miliki. Apakah normal yang baru yang terjadi 2000 tahun yang lalu, khususnya pada peristiwa Pentakosta, yang membuat Anda dan saya memiliki cara hidup yang sama sekali tak pernah diharapkan dan dipikirkan oleh orang-orang perjanjian yang lama. Saudara, hal pertama yang kita miliki adalah kita memiliki selera baru. Di dalam bahasa teologisnya adalah inklinasi atau kecenderungan hati. Saudara, di bulan Juni ini kita membahas tentang, di bulan Mei ini kita membahas tentang 5 pilar gereja. Dan pilar terakhir adalah bicara tentang pemuridan. Nah, kita berpikir saudara-saudara bahwa pemuridan itu adalah sesuatu hal yang harus kita upayakan. Ya, kita harus saudara-saudara belajar Alkitab, harus ikut program inilah, modul itulah, harus belajar lagi dan segala sesuatu. Seolah kita harus dipaksa untuk mencari akan kebenaran, untuk ikut dalam pemuridan dan segala sesuatunya. Bukan, saudara. Perhatikan ayatnya yang ke-4 dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita tuh sekarang berpikir hal-hal yang dari roh. Yang memberikan adalah Roh Kudus. Maka kita selalu memikirkan, kita selalu menikmati, kita selalu ingin lebih lagi tentang kekudusan.
Dia disebut sebagai roh kebenaran. Maka kita menjadi orang-orang yang ingin memikirkan kebenaran, ingin mencari kebenaran, ingin hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, ada sebuah kecenderungan yang baru, ada sebuah selera yang baru akan kekudusan, akan kebenaran. Dia adalah roh penghibur, encourager. Dia adalah Allah yang memberikan kita encourage, ya semangat, ya dorongan untuk kita melangkah menghadapi akan tantangan-tantangan kehidupan. Maka kita memikirkan, saudara-saudara, kita memiliki selera untuk terus bertumbuh dengan encourageous, dengan kekuatan semangat, dengan sebuah dorongan untuk boleh menggapai akan janji-janji Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Jadi pemuridan itu sebenarnya bukan sekedar masalah usaha manusia. Pemuridan itu adalah sesuatu yang ditanam di hati kita oleh Roh Kudus, yang membuat kita ingin serupa dengan Kristus, yang membuat kita ingin mengenal firman lebih dalam, yang membuat kita ingin berdoa lebih intensif, lebih sungguh-sungguh, yang membuat kita ingin melayani lebih penuh pengabdian, yang membuat kita lebih mengasihi orang-orang dengan tulus. Nggak perlu dipaksa sebetulnya. Roh Kudus, dia sedang bergerak, bersuara, mendorong, dia sedang memimpin kita untuk masuk dalam proses menjadi serupa Kristus. Toolsnya adalah firman dan doa. Ya, kita sebagai gereja reformasi, kita percaya alat anugerah yang utama adalah dua, yaitu doa dan firman. Itu adalah tools, instrumen anugerah untuk kita mencapai akan kehendak Allah, yaitu kesempurnaan serupa Kristus. Roh Kudus ini mendorong kita untuk kemudian mencari karakter serupa dengan Kristus. Nggak perlu dipaksa-paksa sebetulnya. Perhatikan. Coba selidikkan dengan hati kita. Cek Roma pasal yang ke-6. Di sana Paulus berkata, kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus, dia pasti punya roh Allah. Orang yang nggak punya dorongan roh Allah, cek apakah kita sungguh-sungguh sudah terima Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah selera, inklinasi. Saya ingat satu kali ada seekor anjing herder, anjing yang besar, ya, dan tuannya untuk menjaga stamina daripada anjing ini setiap hari dikasih minyak ikan. Ya, dapat informasi, oh dikasih minyak ikan untuk kebaikan daripada piaraanmu. Oke, ya, hari pertama dia suruh akan pegawainya pegangin anjingnya kuat-kuat, lalu kemudian moncongnya dibuka, lalu kemudian ambil satu sendok lalu diteteskan. Karena Tuhan ini berpikir anjing ini pasti nggak suka yang namanya minyak ikan. Ya, lalu kemudian dipaksa, dipegang, mau dimasukkan, selesai baru dilepaskan. Ya, hari kedua dipanggil lagi, diangkat mulutnya, lalu dibuka mulutnya, lalu dimasukkan lagi yang namanya minyak ikan itu sesendok, lalu kemudian dilepaskan. Hari ketiga anjingnya mulai rasa gak enak kan ya, jadi dia mulai meronta, semakin lama semakin banyak meronta, sampai akhirnya sendok itu tumpah, ya, minyak ikannya tumpah, ya, sendoknya terlepas. Dan betapa kagetnya sang tuan ketika minyak itu tumpah, anjing itu bukannya menghindar daripada minyak, dia justru datang mendekati minyak itu dan kemudian menjilatinya. Rupanya anjingnya punya selera terhadap minyak ikan itu. Ya, nggak perlu dipaksa-paksa. Nah, saudara-saudara, kalau Anda memiliki Roh Kudus, Anda punya selera itu. Nggak perlu dipaksa-paksa, ayo datang gereja, ayo beribadah, ayo pelayanan, ayo persekutuan, 5 pilar gereja, ayo. Hei, biarkan Roh Kudus berbicara. Ia sedang menggerakkan Anda dan saya untuk melakukan selera yang baru ini sebagai sebuah cara kita untuk bertumbuh, melakukan akan setiap kehendak Tuhan dan mewujudkan akan setiap rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Karakter Kristus itu. Yang terjadi hari ini adalah banyak pikiran-pikiran dunia yang mencoba untuk menindas suara Roh Kudus. Menindas selera dan minat kita akan kebenaran. Ya, kita ditawari oleh segala macam tawaran-tawaran dunia. Kita digoda untuk menggunakan waktu kita melakukan banyak perkara-perkara yang lain-lain sehingga kita menindas akan suara Roh Kudus. Dan akhirnya Roh Kudus didukakan. Permisi, apakah Anda mau introspeksi diri dan bertanya, ya Roh Kudus, apakah Engkau berduka karena saya sudah menindas akan suaramu dalam hidup saya? Pentakosta adalah waktunya di mana orang-orang duniawi diubahkan menjadi manusia rohani, menjadi murid Kristus yang sejati.
Normal yang baru kedua adalah memiliki kuasa yang baru. Saudara tahukah bahwa setiap manusia dulu tertindas di bawah kuasa dosa? Anda nggak bisa menang melawan dosa. Percayalah. Ada banyak hukum, penjara menjadi ancaman orang yang melanggar hukum. Apakah penjara kosong? Enggak. Karena kita nggak bisa ditahan dengan segala macam aturan. Kita tuh dikuasai dosa. Kita diberikan pelajaran moral dari SD, TK ya, oleh orang tua kita, oleh masyarakat. Nak, jangan berbohong. Nak, jangan ini, jangan itu. Apakah kita kemudian melakukannya? Enggak, karena kita dikuasai oleh dosa, dicengkeram oleh dosa. Dulu itu kita dikurung oleh dosa, natur kita dosa, kita digoda dosa, terselip dosa di balik keinginan baik kita, dan bahkan kita nggak bisa untuk tidak berdosa. Siapakah yang bisa untuk mengalahkan dosa? Punya kuasa untuk mendobrak akan perhambaan daripada dosa. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan banyak ayat lagi di dalam surat 1 Yohanes ini menjelaskan bagaimana Rasul Yohanes berkata, orang-orang yang berada dalam Kristus, dia adalah satu-satunya makhluk yang sanggup untuk tidak berbuat dosa yang sama lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa berarti orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Tapi orang yang mengenal Kristus dan tetap di dalam Kristus, ia tidak berbuat dosa lagi. Wow, kuasa itu ada dalam tangan Anda. Kalau Anda bersama dengan Roh Kudus, Anda punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Satu kali seorang anak muda datang kepada saya. Dia berkata, Pak David, boleh saya minta waktu, saya mau cerita. Oh iya, ada apa? Ya, singkat cerita dia menjelaskan bahwa dia terikat dengan onani mulai dari kelas 3 SD. Dan dia melakukannya setiap hari sampai sakit semua badannya. Dia melakukannya saudara-saudara dengan sangat intens sehingga dia nggak bisa lepas. Saat itu dia sudah SMA. Dia mengatakan, bisa nggak saya lepas dari dosa? Saudara, saya mengatakan kamu nggak bisa lepas. Kecuali engkau menyerahkan tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran Allah oleh Roh yang bekerja memimpin kamu. Saya bacakan Roma pasal yang ke-6, saya bacakan Roma pasal yang ke-8, lalu kemudian saya mengatakan kalau engkau mau, mari kita berdoa. Saudara, saya berdoa terhadap anak muda ini. Ya, setelah saya doakan, ya, saya tanya sama dia, gimana? Apa yang kamu alamin? Ya, saya rasa sesuatu terjadi, tapi saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Oke, ya, prinsipnya adalah Roh Kudus sekarang bekerja dalam hidupmu. Engkau sedang mengalami akan kuasa Roh Kudus. Tunjukkan bahwa engkau punya kuasa atas dosa. 3 hari kemudian saya tanya sama dia, gimana teman? Dia mengatakan, puji Tuhan Pak, ya, tuntutan dosa, tuntutan tubuh hilang. Dan dia mengatakan saya tidak melakukannya lagi. Haleluya. Seminggu kemudian saya tanya lagi, gimana teman? Dia mengatakan, haleluya Pak, sekarang saya tidak melakukannya lagi. Saya nggak bertemu dengan dia, kira-kira 2-3 bulan saya ketemu dia lagi. Saya tanya, gimana kamu? Bapak ini nanya-nanya terus, saya sudah nggak lakukan apa-apa. Jadi keingetan saya dulu lakukan apa. Saudara-saudara, dia dimerdekakan karena apa? Karena saudara-saudara Roh Kudus yang bekerja memberikan dia kuasa untuk menang atas dosa. Kemerdekaan atas hukum dosa. Kemerdekaan atas upah maut. Saudara, kalau Anda bersama dengan Roh Kudus, Anda mengalami akan kuasa kemenangan ini. Bahkan kuasa yang akan memakai Anda menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif untuk memberitakan akan kabar sukacita, untuk melepaskan orang-orang yang di dalam kungkungan kesulitan mereka. Karena Roh Kudus adalah Roh yang dahsyat. Tahukah bahwa engkau dahsyat karena Roh Kudus bersama-sama dengan engkau. Saya ingin tutup dengan sebuah gambar tentang life after lockdown, ya, the new normal. Bayangkan hidup kita dulu itu dalam lockdown. Kita tuh terkurung. Lockdown itu dikurung, saudara-saudara ya. Kita dikurung dengan dosa, dicengkeram oleh dunia. Yang membuat Anda mau nggak mau harus waspada dan mengingatkan diri terus-menerus bahwa virus dosa itu berada di sekeliling kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Saya kasih gambaran untuk lockdown yang kita barusan alami. Saudara-saudara, kita harus terus ingat bahwa virus COVID-19 itu ada di mana-mana.
Ya Anda nggak bisa lihat, tapi virusnya ada di mana-mana sehingga Anda harus pakai masker, Anda nggak boleh sentuh wajah, jalan keluar Anda khawatir, ya pegang pintu mall Anda harus pakai siku atau pakai kaki, ya Anda melakukan banyak karena Anda sangat khawatir, Anda harus waspada, Anda dikungkung dengan sebuah ancaman namanya COVID-19. Sampai the new normal akan terjadi. Ya, new normal yang berikutnya adalah setelah pandemi ini muncul, lalu ditemukan vaksin, saudara-saudara. Ya, vaksin COVID-19 ya adalah sesuatu yang akan membebaskan Anda karena Anda memiliki sebuah kekebalan. Ya, sehingga ketika ada COVID-19, ya virus di sekitar kita tenang saja karena apa? Kita memiliki kekebalan ini. Ya, kita memiliki kekebalan ini. Catatan. Dalam waktu dekat pemerintah mungkin akan merencanakan Indonesia masuk dalam tahap relaksasi PSBB. Ya, ini berita yang baik, tapi Anda harus sikapi dengan lebih hati-hati. Ya, karena ini adalah sebuah situasi hashtag bukan terserah lu, hashtag tanggung jawab mandiri. Ya, pemerintah tetap sediakan sarana kesehatan dan perawatan. Tapi Anda diminta nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dilarang-larang. Anda sendiri yang pakai masker, Anda sendiri yang melakukan protokol kesehatan. Lebih ketat kalau perlu Anda melakukannya. Karena aktivitas banyak sekali di sekeliling kita, Anda harus jaga diri ya dengan protokol kesehatan yang baik. Tanpa menjadi sebuah tanpa ada aturan untuk mencegah kita membuat jarak. Anda harus mengerti sendiri ya jarak-jarak yang harus Anda buat berkat social distancing atau physical distancing dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi ketika vaksin ditemukan akan muncul new normal yang baru lagi mungkin ya, muncul new normal yang baru lagi ya. Catatan kecil, vaksin COVID tak tahu kapan akan ditemukan. Ya, kalau toh ditemukan nggak tahu berapa nanti akan dijual, konon akan dijual mahal. Ya, namun untuk virus yang lebih membahayakan dari COVID-19, untuk virus yang lebih ganas daripada COVID-19, untuk virus yang lebih menular daripada COVID-19, namanya virus dosa. Anda dan saya memiliki new normal karena Anda memiliki kekebalan oleh kuasa Roh Kudus yang diam di hati kita. Kalau Anda bergaul dengan Roh Kudus, kalau Anda membiarkan Roh Kudus memimpin hidup Anda, maka Anda menjadi pribadi-pribadi yang kuat diserang diserang virus dosa jenis apapun. Tapi kalau Anda nggak bergaul dengan Roh Kudus, Anda selalu melawan akan pimpinan Roh Kudus, ya Anda menjadi orang Kristen yang duniawi, nggak pernah jadi murid Kristus. Pemuridan berarti bahwa gereja menyediakan sarananya, tapi selera untuk pemuridan sudah diberikan oleh Roh Kudus. Tinggal Anda mau mentaatinya atau tidak. Saudara-saudara, antivirusnya, vaksinnya ini tidak dijual gratis. Ya, bilang kanan kirinya sebentar ya, lu harusnya bayar tahu ya. Kita nggak perlu bayar saudara-saudara, karena Roh Kudus dikirimkan Tuhan untuk mendampingi kita. Haleluya. Saya undang kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, bersyukur karena kami disadarkan lagi dan diingatkan lagi bahwa Engkau Yesus ketika naik ke surga tidak meninggalkan kami seorang diri, tapi Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Kami ingin menghargai Engkau, memberi tempat yang mulia, respek pada Engkau yang tinggal di dalam hati kami. Karena hidup kami dan tubuh kami adalah bait-Mu ya Roh Kudus, di mana Engkau sedang memimpin, menggerakkan, mengarahkan akan tubuh kami menjadi senjata-senjata kebenaran Allah untuk boleh memuliakan akan Tuhan. Karakter Kristus akan muncul dalam hati kami sejauh kami berserah pada pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami memohonkan hari ini, biar di Pentakosta tahun 2020 ini sesuatu yang baru terjadi. Aku berdoa kalau Bapak Ibu saudara-saudara memiliki ikatan dosa tertentu atau selera dosa tertentu, taruh tanganmu di dada. Dan saya ingin berdoa untuk engkau dari tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, jamah akan hati setiap pemirsa hari ini di tempat mereka masing-masing berada. Merdekakan mereka dari perhambaan hukum dosa dan hukum maut di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa kebebasan dari Roh Kudus bekerja hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan tumbuhkan selera yang baru akan kekudusan, akan kebenaran.
supaya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jika nanti gereja memberikan sebuah modul-modul pembinaan, modul-modul pemuritan, biarkan kami secara antusias mengikuti setiap modul dan pembinaan itu. Karena kami ingin diubah lagi, semakin serupa dengan Engkau lagi, semakin serupa dengan Engkau lagi. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa, saudara. Saat kita tundukkan kepala, kita berdoa lagi. Kami juga berdoa untuk situasi dunia, secara khusus ketika banyak negara sedang mempersiapkan diri untuk relaksasi lockdown atau relaksasi PSBB. Kami memohon kepada setiap warga masyarakat diberikan pengendalian diri, diberikan kewaspadaan, diberikan hikmat untuk menjaga diri di tengah-tengah segala aktivitas mereka. Bahwa walaupun mereka harus melakukan banyak hal dan berinteraksi dengan banyak orang, tapi virus itu masih tetap ada. Tolong Tuhan, berikan bijaksana kepada masyarakat. Demikian untuk pemerintah di dalam mengarahkan akan perilaku masyarakat. Berikan hikmat dan bijaksana. Kami menolak segala bentuk siasat si jahat yang berusaha untuk mengacaukan akan kondisi masyarakat, yang mencoba untuk mengacaukan akan wibawa dari pemerintah. Kami menolak di dalam nama Yesus Kristus pekerjaan daripada roh-roh jahat ini. Dan kami memohonkan roh damai sejahtera boleh turun memerintah atas bangsa Indonesia, untuk kami bersama-sama menghargai akan himbauan-himbauan pemerintah dan melakukan yang terbaik untuk boleh beraktivitas di tengah-tengah pandemi yang ada. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita masuk di dalam persembahan sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama mendalami apa yang firman Tuhan katakan. Hendaklah kita memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan. Saudaraku, mari bersama-sama kita memberi, bukan oleh karena kita ingin mendapatkan berkat, tapi karena kita sudah diberkati. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah persembahan yang saudara berikan dengan motivasi seperti itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan memberikan persembahan. Kami mengakui Tuhan bahwa apa yang kami miliki itu berasal dari-Mu. Ketika usaha kami, ketika kekayaan kami semakin berkembang, itu juga oleh karena pertolongan-Mu. Tuhan, apapun yang ada pada kami, itu milik-Mu, akan kami pakai sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami ingin memberi dengan penuh sukacita, kami ingin memberi dengan cinta kasih kepada-Mu. Biarlah kami memberi Tuhan bukan oleh karena kami ingin diberkati, tapi karena kami sudah diberkati, maka kami memberi. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu yang memberi dengan tulus hati, dengan sukacita, dengan penuh cinta kepada Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, mari hadir di tengah-tengah masyarakat dan biarlah saudara menjadi saksi dan utusan Kristus. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Tritunggal, pohon segala sumber berkat itu, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan belah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang besar yang dilimpahkan oleh Allah Bapa dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus mulai dari hari ini sampai kita ketemu muka dengan muka. Amin. Kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Terima kasih.